Hi, how are you today? Hopefully you are always fine. So, on the last material, we had learned about expressing gratitude and how to respond to it, right? Hai, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat-sehat saja dan di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai expressing gratitude and how to respond to it. Iya kan? So, today we will learn about expressing apology. What is apology? Apa itu apology? Apology in Indonesia is permintaan maaf. Apology dalam bahasa Indonesia adalah permintaan maaf. Sejak kecil pasti kita selalu diberitahu dan dikasih tahu orang tua kita agar selalu meminta maaf ketika melakukan kesalahan kepada orang lain. Betul? Nah, maka expressing apology adalah sebuah pernyataan yang menyatakan ekspresi atau ungkapan permintaan maaf. So, why apologizing is important? Mengapa meminta maaf itu penting? Meminta maaf sangat penting karena itu berarti kita menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat atau yang kita lakukan dan kita ingin memperbaiki hubungan kita kepada orang tersebut. Dalam kata lain, meminta maaf itu penting untuk menjaga silaturahmi antar manusia. And you should remember these things, 3 things in your life. Ada 3 hal yang harus kalian ingat dalam hidup kalian, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Jika kalian membutuhkan sesuatu, bilang tolong. Jangan langsung ambilkan ini dong, ambilkan itu dong. Kalian harus minta tolong. Tolong ambilkan ini dong, tolong ambilkan itu dong. Nah, ketika sudah diambilkan, kalian harus berterima kasih. Dan ketika kalian melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. And here are some expression of apology. Sorry, I'm so sorry, ever so sorry, how stupid of me. Pardon me, that's my fault. Sorry, it was all my fault. Please excuse my ignorance. Please don't be mad at me. Please accept our apologize. Sorry, it was my fault. I'm really sorry. I do apologize for. Please forgive me for. Please accept my apology. Pardon me for. I apologize for my attitude. Sorry, please don't be mad at me. I'm sorry, I shouldn't have done that. And I ashamed for what I have done. Please forgive me. And now, I would like to tell you a brief explanation about expressing apology. Dan sekarang Miss akan menjelaskan penjelasan singkat mengenai ekspresi atau ungkapan meminta maaf. Yang pertama yaitu sorry. Nah, kalian sering dengar kan kata ini? Kata sorry merupakan permintaan maaf yang sangat umum dan sederhana. Kita dapat menggunakannya dimanapun dan kapan saja. Namun, ingat ya, sorry ini adalah jenis permintaan maaf yang kurang kuat atau bermakna kurang serius. And here are the example. When we bump into someone on the street. Nah, ketika kalian menabrak seseorang atau tidak sengaja menyenggol seseorang di jalan, kalian pasti akan meminta maaf kan? Dan kalian langsung otomatis bilang maaf atau sorry. Yang selanjutnya yaitu when we want to get someone's attention. Contohnya, sorry, excuse me. Nah, yang kedua ini merupakan ketika kita ingin perhatian seseorang. Perhatian di sini bukan perhatian dalam artian lain ya. Nah, perhatian di sini misalnya ketika kalian ingin melewati kerumunan atau antrian. Ketika kalian sedang buru-buru, tapi tidak berarti menyerobot. Contohnya, ketika di dalam kereta, kalian berhenti di satu stasiun. Nah, itu penuh kan gerbongnya tuh, kalian bilang, kan biasanya pasti bilang, maaf,
permisi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, sorry, excuse me. Oke. Yang selanjutnya yaitu when we are sympathizing with someone. Nah, ketika kalian atau kita bersimpati kepada seseorang. Contohnya, ketika kita mendengar kabar sedih atau kabar buruk dari teman kita. Kita bisa berbicara dengan I'm sorry to hear that. Aku menyesal mendengar bahwa apa ya, kabarnya disesuaikan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu when we know we have done something wrong. Ketika kita tahu kita melakukan sesuatu yang salah atau melakukan suatu kesalahan. Contohnya, ketika kalian sudah janjian dengan teman kalian pukul 1, tetapi kalian datang pukul 2 atau malah pukul 3, kalian akan bilang, maaf aku telat. Nah, in English, you could say, sorry, I'm late. Next, yang selanjutnya yaitu, I'm so sorry, I'm very sorry, I'm extremely sorry, and I'm terribly sorry. Nah, hal ini mirip dengan kata sorry, tetapi menambahkan kata tambahan yang membuat arti lebih kuat, seperti so, very, extremely, and terribly. Nah, ini contohnya. I'm so sorry I didn't come to your party yesterday. Maafkan aku sangat menyesal aku tidak bisa datang atau aku tidak datang ke pesta kamu kemarin. Yang selanjutnya yaitu I can't believe I forgot the tickets. I'm terribly sorry. Aku tidak percaya aku lupa tiketnya. Aku minta maaf, aku sangat minta maaf. And there is how careless of me. Nah, kalimat ini digunakan ketika kita mengkritik diri sendiri karena membuat suatu kesalahan. Contoh, I just broke a glass. How careless of me. I'll buy you a new one. Aku baru saja memecahkan gelas itu. Cerobohnya aku akan menggantikannya dengan yang baru. I shouldn't have. Nah, kita bisa menggunakan ungkapan atau ekspresi ini ketika kita menyadari bahwa kita melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Dan sekarang kamu atau kita menyesalinya. Contoh, I shouldn't have shouted at you last night. I didn't mean what I said. Seharusnya aku tidak boleh berteriak kepada kamu tadi malam. Aku tidak bermaksud dengan apa yang kukatakan semalam. It's all my fault. Kita bisa menggunakan kalimat atau ungkapan ini saat kita ingin mengambil tanggung jawab untuk sesuatu. Contoh, it's all my fault we missed the train. I should have woken up earlier. Ini semua adalah salahku sehingga kita ketinggalan kereta. Seharusnya aku bangun lebih awal. Please don't be mad at me. Nah, kalimat ini biasanya digunakan ketika kita telah melakukan sesuatu yang salah dan kita tidak ingin orang lain untuk marah dengan kita. Contoh, please don't mad at me, but I have to cancel our plans this weekend. Jangan marah padaku, tetapi aku harus membatalkan rencana kita akhir pekan ini. Nah, jadi misalkan kalian punya rencana dengan siapapun itu, terus tiba-tiba rencananya dibatalkan. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris, orang-orang menggunakan kalimat ini agar orang tersebut tidak marah, yaitu menggunakan please don't be mad at me. I hope you can forgive me, or please forgive me. Nah, kalimat ungkapan atau ekspresi ini digunakan untuk meminta maaf kepada seseorang karena kita sudah membuatnya kecewa. Contoh, I act out fully last night and I know I embarrassed you. I hope you can forgive me. Aku bertingkah buruk tadi malam dan aku tahu aku membuatmu malu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. I cannot say how sorry I am.
I cannot express how sorry I am. Nah, biasanya ungkapan ini adalah cara yang sangat kuat untuk mengatakan maaf. Native speaker atau yang biasanya kita panggil bule menggunakan ungkapan ini ketika mereka tahu mereka melakukan sesuatu yang sangat salah dan mereka tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk meminta maaf. Jadi mereka menggunakan ekspresi atau ungkapan ini. Contoh, I cannot express how sorry I am for telling James your secret. I had no idea he would be mad at you. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa aku menyesal untuk memberitahu James mengenai rahasia kamu. Aku tidak tahu ternyata dia akan marah kepadamu. I apologize for, atau I'd like to apologize for. Nah, ungkapan atau ekspresi ini merupakan cara yang lebih formal berkata maaf. Biasanya, kalian mendengar itu di situasi formal bisnis atau email. Contoh, I apologize for the delay in replying to your email. Saya meminta maaf atas keterlambatan dalam menjawab email Anda. Seperti itu ya. Please accept my apologize. Ungkapan ini merupakan cara yang sangat formal untuk meminta maaf, terutama ketika kata tulus disertakan. Nah, hal ini biasanya digunakan dalam surat-surat resmi. Seperti itu. Oke, nah itu dia penjelasan singkat mengenai expression of apology atau expressing apology. Besides apologize or expression of apology or expressing apology, there is expression of accepting apology. Nah, selain meminta maaf, ada juga ekspresi atau ungkapan yang digunakan untuk menerima permintaan maaf atau memaafkan seseorang. And here are some expression of accepting apology. It's fine. That's fine. Don't worry about it. It doesn't matter. Don't mention it. Don't apologize. Never mind. I quite understand. You couldn't help it. Forget about it. Don't worry about it. No harm done. Nah, itu dia beberapa contoh ungkapan atau ekspresi dari accepting apology. Dan ya, kata-katanya atau ungkapannya hampir sama dengan cara merespon gratitude. So, I think that's all for today. Thank you so much for your attention. And don't forget to write the material on your textbook. So, if there's any question, feel free to ask and contact me. Okay? Bye-bye. See you when I see you.